Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya Zainal Arifin pada pagi hari ini. Mata pelajaran perbankan dasar. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar cara menghitung bunga tabungan. Sesuai yang ada di buku perbankan dasar di halaman 86. Anak-anakku sekalian, baiklah sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat buat kehidupan kita. Dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana cara menghitung bunga dari tabungan yang kita miliki di bank. Caranya seperti kalau kita lihat ada di halaman 86. Di sana bagaimana cara menghitung bunga. Tapi di sini ada beberapa kesalahan yang akan nanti dikoreksi. Di soalnya di sana di nomor 3 menghitung bunga tabungan. Ada transaksi sebanyak 6 transaksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 transaksi. Ada 6 transaksi. Ya kita lihat bagaimana cara perhitungannya. Baiklah kita perhatikan bagaimana cara menghitung bunga tabungan. Nah, anakku sekalian, ada 6 transaksi yang ada di halaman 87. Di sini di tanggal 1 Januari ada store tunai, tanggal 7 store dengan cek bank lain, tanggal 13 tarik tunai, 18 transfer masuk, 23 tarik tunai, tanggal 30 store tunai. Laporan rekening tabungan ini adalah milik Tuan Jeremy per 31 Januari 2019. Nah, pada saat kita melihat ada yang kredit dan debit ini, kalau misalnya kredit maka saldonya bertambah, apabila di debit berarti saldonya berkurang. Nah, bagaimana cara menghitung bunga tabungannya? Kita lihat yang pertama menggunakan metode saldo terendah bunga. Dilihat dari saldo yang paling rendah adalah 6 juta. Maka menggunakan metode saldo terendah bunga 18% dikali 6 juta. 18% ini diambil dari soal, 6 juta ini diambil dari saldo yang paling rendah dari tanggal 1 sampai 30 Januari. 18% dikali 6 juta hasilnya 1.080.000. Ini untuk 1 tahun. Kalau untuk 12 bulannya maka akan menjadi 90.000. Pajaknya 17% kali 90.000 berarti Rp15.300. Sehingga bunga bersih yang didapat adalah bunga dikurangi pajak. 90.000 dikurangi 15.300 berarti Rp74.700. Ini berbeda dengan yang ada di buku. Di buku bukan dikurangi tapi ditambah. Padahal bunga dengan pajak adalah dikurangi, bukan ditambah. Nah, bagaimana dengan saldo rata-rata? Untuk menghitung bunga menggunakan metode saldo rata-rata bulan ini adalah seperti yang ini, di total jumlahnya 90 juta, kemudian transaksinya ada 6, maka 90 juta dibagi 6. Hasilnya menjadi 15 juta. Sehingga perhitungannya untuk bunga 18% dikali 15 juta sama dengan Rp2.700.000. 12 bulan dari 2.700.000 adalah Rp225.000. Jadi yang 2.700.000 ini untuk 1 tahun sehingga per bulannya menjadi Rp225.000. Pajaknya 17% kali Rp225.000 sebesar Rp38.250. Bunga bersihnya Rp225.000 dikurangi Rp38.250 adalah Rp186.750. Inilah perhitungan untuk
bunga menggunakan metode saldo rata-rata. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.